Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Mudah-mudahan Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 sekolah dasar. Pelajaran kita masih pelajaran yang keempat, yaitu Ayo Membayar Zakat, dengan subtema pembelajaran macam-macam zakat. Baik Ananda semuanya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ibu ingatkan kepada Ananda untuk menyiapkan alat tulisnya. Ketika nanti Ananda menonton video pembelajaran ini, silahkan Ananda tulis dalam buku catatannya hal-hal yang kamu anggap penting dan susah untuk kamu ingat. Jadi ketika nanti kita akan mengadakan ulangan atau UHA dan segala macamnya, Ananda bisa untuk kembali membaca buku catatannya. Baik Ananda, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini mengenai zakat. Setelah minggu lalu kita mempelajari apa itu pengertian zakat. Sekarang kita akan masuk kepada macam-macam zakat. Zakat itu ada dua. Yang pertama namanya adalah zakat fitrah. Yang kedua zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah kita tunaikan untuk mensucikan diri kita setelah sebulan penuh kita melaksanakan puasa Ramadan. Yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta yang kita tunaikan atau kita bayarkan untuk mensucikan harta kita. Baik Ananda semuanya, sekarang kita perhatikan apakah itu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter setiap orang. Jadi zakat fitrah ini adalah yang kita keluarkan itu berupa makanan pokok. Kita orang Indonesia memiliki makanan pokok ada berupa beras, jagung, gandum. Maka yang kita keluarkan itu adalah sesuai dengan makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Dan kilogramnya adalah beratnya adalah 2,5 kg atau 3,5 liter. Kalau kita membayarkannya dengan uang, boleh, tetapi disesuaikan dengan harga beras yang kita konsumsi setiap hari. Makanya di masjid atau musala itu sering ditempel berapa jumlah uang yang harus kita keluarkan untuk membayar zakat fitrah. Kalau kita mengkonsumsi beras IR42 dengan harga segini, maka zakat yang akan kita keluarkan adalah segini. Beras Solok segini, beras ini dan ini segini. Yaitu biasanya ada ditempelkan di masjid atau musala. Beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amil zakat atau petugas pengumpul zakat kepada orang-orang yang tidak mampu. Biasanya para amil zakat membagikan zakat fitrah ini menjelang Idul Fitri. Gunanya adalah agar orang yang tidak mampu dapat bergembira bersama menikmati hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah itu sangat menolong orang yang tidak mampu, baik mereka yang meminta maupun yang tidak meminta. Kita juga ikut mengembirakan mereka untuk bersama-sama merayakan Idul Fitri. Jadi dengan adanya zakat fitrah ini, maka tidak ada orang muslim yang tidak berbahagia di hari raya Idul Fitri karena kekurangan bahan makanan. Baik Ananda semuanya, sekarang kita lihat istilah dalam zakat. Ada 3 istilah yang sering muncul dalam zakat ini. Yang pertama ada namanya muzaki, yang kedua ada namanya amil, yang ketiga ada namanya mustahik. Apakah itu muzaki? Apakah anak-anak ibu mengetahuinya? Muzaki itu adalah pemberi zakat atau wajib zakat. Yang kedua amil zakat. Siapakah itu amil zakat? Amil zakat adalah petugas pengumpul dan penyalur zakat. Dan yang ketiga ada istilahnya mustahik zakat. Siapa itu mustahik zakat? Mustahik zakat adalah penerima zakat. Jadi zakat itu dari muzaki, orang yang wajib untuk membayar zakat, diberikan atau diserahkan kepada amil zakat. Kemudian amil zakat mengumpulkan dan mengelola zakat ini, kemudian dia salurkan kepada mustahik zakat, orang yang berhak untuk menerima zakat. Kapankah waktu kita membayarkan zakat fitrah?
Waktu kita membayarkan zakat fitrah boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang salat Idul Fitri. Tetapi ingat, zakat fitrah tidak bisa diterima ketika kita membayarkannya setelah orang melaksanakan salat Idul Fitri. Kalau kita bayarkan pada waktu itu, maka zakat fitrah kita tidak tidak terlaksanakan atau tidak tertunaikan. Tetapi yang kita bayarkan itu jatuh kepada sedekah. Jadi ingat-ingat untuk membayarkan zakat fitrah mulai dari tanggal 1 Ramadan boleh sampai menjelang orang salat Idul Fitri. Siapakah orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah yang pertama beragama Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, sejak usia bayi, anak-anak, dan lanjut usia. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Jadi ketika penghasilan kita sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga kita, maka kita harus mengeluarkan zakat fitrah di akhir bulan Ramadan. Ya, seorang suami harus membayarkan zakat fitrah keluarga yang menjadi tanggungannya, seperti istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir bulan Ramadan. Jadi ketika orang itu meninggal di akhir bulan Ramadan, maka zakat fitrah tidak wajib dibayarkan untuk dirinya. Selanjutnya kita masuk kepada zakat mal. Apakah itu zakat mal? Zakat mal disebut juga dengan zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki apabila telah mencapai nisab. Apakah itu nisab? Nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Ya, jumlah tertentu harta yang kita miliki dan sudah berada di tangan kita dalam jangka waktu tertentu pula. Biasanya itu adalah lamanya selama 1 tahun. Misalnya, apa misalnya? Ini kita contohkan. Jika seorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, zakat yang harus dikeluarkannya adalah 2,5% daripada harta yang dia miliki itu. Jika harga emas 1 gramnya 400.000, nilai nisabnya adalah 85 gram dikali 400.000, yaitu sebanyak 34 juta. Itu nilai nisabnya. Kemudian zakat yang harus dia keluarkan, ya 2,5% dari 34 juta, yaitu 850.000. Ketika seorang muslim itu memiliki harta 85 gram, harga segramnya adalah 400.000, maka zakat yang harus dia keluarkan hanya 850.000 dari harta yang dia miliki. Zakat mal itu dimaksudkan adalah untuk membersihkan harta yang dimiliki, karena di dalam harta itu ada hak fakir miskin. Jadi ketika kita ingin harta yang kita miliki ini bersih dan suci, maka kita harus mengeluarkan zakatnya. Ingat, dalam harta yang kita miliki itu ada hak fakir miskin. Sekarang kita lihat syarat wajib zakat mal. Apa sajakah yang menjadi syarat untuk zakat mal? Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah baligh dan berakal atau tidak gila. Jadi, pemilik harta itu baligh artinya sudah cukup umur, sudah mukallaf, sudah dibebani hukum Islam, dan dia sudah berakal. Ya, dia tidak gila. Ketika orang yang memiliki harta itu gila, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis harta yang wajib dizakati. Apa saja jenis harta yang wajib dizakati? Nanti akan Ibu jelaskan setelah ini. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Ya, harta yang kita miliki itu sudah 1 tahun berada di tangan kita. Yang kelima, harta tersebut milik sendiri, bukan harta milik perkongsian atau persyarikatan. Ketika harta itu milik perkongsian, maka harta itu tidak wajib untuk dizakatkan. Sekarang kita lihat jenis harta yang wajib dizakatkan. Apa saja jenis harta yang wajib untuk kita zakatkan? Yang pertama adalah perhiasan emas dan perak yang disimpan. Ketika anak ibu atau orang tuanya di rumah memiliki perhiasan emas dan perak yang disimpan, maka harus dihitung berapa jumlahnya. Apakah sudah sampai 1 tahun? Apakah sudah sampai nisabnya? Apabila sudah sampai, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun.
Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Yang keempat, hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. Yang kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Ya. Yang keenam, barang temuan, misalnya perhiasan uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya. Maka inilah jenis harta yang wajib dizakatkan ketika harta ini sudah sampai 1 nisab dan sudah sampai 1 tahun dalam kepemilikan kita. Apakah anak-anak ibu sudah paham? Ya, mudah-mudahan anak-anak ibu sudah paham. Untuk tugas nanti akan ibu berikan dalam bentuk link Google Form. Silakan anak-anak ibu kerjakan nanti. Akhirnya ibu ucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah mendampingi anak kita belajar dan memfasilitasi anak kita belajar di rumah. Saya sudahi pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.